Sewaktu saya memperhatikan chat-chat yang menanggapi video saya secara khusus terkait polemik Protestan dan Katolik, ada beberapa chat yang merupakan pertanyaan dan juga pernyataan. Salah satu yang sering muncul adalah pertanyaan bahwa Protestan itu sudah dianatemakan di dalam konsili. Dan kemudian saya juga tidak terlalu memahami maksud pernyataan itu ataupun pertanyaan, apakah memang ingin mengatakan bahwa yang benar satu-satunya adalah gereja Katolik, atau mungkin tidak akan pernah ada hubungan dengan gereja Protestan. Tapi yang saya pahami adalah bahwa ketika chat-chat itu mengatakan juga bahwa Patrice Allegro hanya membacakan hasil konsili, ya, itu seakan-akan mengatakan bahwa itu kan sebuah kepemimpinan dari gereja Katolik, tradisi yang dibacakan oleh Patrice Allegro, dan kemudian juga itu yang diutarakan oleh chat-chat terkait dengan pernyataan saya perlunya dialog damai antara Katolik dan Protestan. Jadi ketika saya menawarkan dialog damai antara Protestan dan Katolik dari chat-chat yang kemungkinan besar ada dari Katolik yang mengatakan Protestan sudah dianatemakan, jadi tidak perlu, mungkin mengatakan tidak perlu dialog. Dan kemudian juga Patrice Allegro menjelaskan atau mengklarifikasi tentang dogma daripada Katolik. Jadi maksudnya Protestan di dalam dunia medsos seperti ini, ya sepertinya seakan-akan tidak perlu menanggapi. Nah kemudian kalau tidak perlu menanggapi, mengapa di-share di publik? Nah, ini pertanyaannya begitu. Tapi kemudian juga lebih lanjut juga, ya Protestan jangan mencampuri urusan Katolik, konsili saja begitu. Rupanya masih ada kebingungan antara Katolik dan Protestan. Kemudian keragaman denominasi Protestan juga masih menjadi kebingungan oleh teman-teman dari Katolik. Bahkan ada yang mungkin sedikit mentertawakan, menganggap kelemahan-kelemahan. Padahal saya sudah katakan bahwa keragaman Protestan itu indah gitu ya. Bukan berarti menyetujui perpecahan, nggak seperti itu juga. Karena kesatuan Protestan itu pun sudah ada gitu. Bahkan menurut saya bukan hanya kesatuan Protestan, kesatuan Kristen itu sudah ada. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tidak ada itu tidak benar begitu. Jadi kemudian kembali kepada persoalannya adalah apakah benar kalau konsili-konsili dari Katolik yang lampau itu sudah menganatemakan Protestan, maka Katolik tidak perlu lagi berdiskusi dengan teman-teman Protestan. Ini menjadi pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kebingungan dari teman-teman Katolik bahwa Protestan tidak mempunyai konsili sebenarnya kurang tepat. Saya kan sudah jelaskan bahwa ketika gereja-gereja itu membuat rumusan-rumusan doktrin, dan itu dijaga. Jadi gereja-gereja Protestan itu banyak yang memiliki tradisi-tradisi begitu. Bahkan kemudian di kalangan teologi akademiknya di Protestan itu ada juga. Di Protestan itu ada teologi akademiknya. Itu pakar-pakar teologi yang kemudian memberikan kajian-kajian tentang teologi yang ada, dan kemudian perlunya pengembangan teologi untuk menjawab zaman sekarang itu. Di Protestan begitu. Jadi ada dogma gereja, ada yang namanya teologi akademik. Teologi akademik ini harusnya bekerja sama dengan gereja untuk mengembangkan dogma gereja, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke persoalan adalah mengenai konsili itu. Jadi ketika gereja-gereja Protestan, the sinode itu berkumpul, muktamar itu, sebenarnya sama aja itu konsili sebenarnya. Mungkin tidak sebesar gereja Katolik yang seluruh dunia, tapi sebenarnya juga mereka bisa konsili atau sidang sinode itu bisa lintas negara gitu, bukan hanya dalam negara begitu ya. Jadi itu bisa terjadi, dan ada juga yang pertemuan-pertemuan seperti itu yang saya temui, itu ada ya. Ada berapa tahun sekali, 5 tahun sekali atau berapa itu mereka bertemu untuk merumuskan hal-hal yang hal-hal yang perlu dirumuskan kembali terkait isu-isu baru sekali. Jadi sebenarnya bukan hanya di Katolik yang ada konsili, di Protestan juga tetap ada konsili. Memang di gereja-gereja yang kongregasional ya, Protestan kongregasional, karismatik, itu tidak ada konsili karena memang dia kongregasional. Tapi kongregasional itu adalah berarti tiap jemaat itu adalah
berdiri sendiri, tapi mereka punya badan konsultasi juga di sinode, dan itu juga hal-hal tertentu mereka merumuskan juga gitu. Tapi tidak sesistematis gereja-gereja yang memang sangat menjaga tradisinya, menjaga dogmanya ya. Kemudian kembali ke persoalan lagi. Jadi konsili itu adalah menjaga dogma, urusan dogma, dan itu adalah sebenarnya ke dalam. Jadi kalau Katolik kemudian memelihara konsili-konsili itu ke dalam untuk menguatkan umatnya begitu. Dan kemudian yang di luar dogma itu dikatakan sesat atau bidat, itu kan sudah pernyataan untuk menguatkan dari jemaatnya. Kemudian bagaimana dengan kondisi umat Katolik yang berada di Indonesia? Demikian juga bagaimana kondisi umat Protestan yang berada di Indonesia. Harusnya mereka kan sebagai sama-sama orang Indonesia ya, sama orang-orang Indonesia dan agamanya berbeda. Tetapi mereka sama-sama orang Indonesia. Nah, agamanya itu kan mempengaruhi pemikiran mereka. Nah, saya katakan Pancasila ini menjadi rumah pemikiran. Ini bukan relativisme, ya, tetapi masing-masing agama kepercayaan itu diberikan kesempatan di ruang publik untuk memberikan kontribusi positifnya, bagaimana membangun masyarakat bersama yang lebih baik gitu. Ada nilai-nilai bersama yang lebih baik. Nah, Katolik atau Protestan atau yang lain-lain juga tidak perlu harus terus mengangkat nilai eksklusif sehingga tidak bisa bergaul. Itu kan konteksnya adalah konsili ketika mereka menghadapi, misalnya pada waktu lampau gereja Katolik menghadapi Protestan begitu. Itu kan sudah selesai sebetulnya. Sudah selesai dan sudah ditetapkan sebagai dogmanya. Kan itu mengikat untuk anggota Katolik sendiri, yang bukan Katolik ya tidak bisa. Nah, itu bisa dianggap nilai-nilai eksklusif Katolik. Nah, Protestan juga punya nilai-nilai eksklusifnya gitu. Nah, jadi itu tidak perlu diributkan, masing-masing punya nilai eksklusif. Dan nilai-nilai eksklusif ini yang terus dikaji, yang menjadi pencirian, menjadi identitas Katolik, terus juga yang menjadi identitas Protestan. Nah, ketika Protestan dan Katolik berada di ruang publik dalam diskusi, maka mereka tidak lagi perlu memaksakan harus Protestan masuk Katolik atau Katolik masuk Protestan, tidak lagi seperti itu. Tapi mereka sama-sama memang punya identitas yang berbeda itu, kemudian memberikan pikiran-pikiran untuk bisa membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi begitu. Jadi kalau terkait konstituente gitu. Jadi jangan karena konstituente jadi Katolik terus memusuhi Protestan. Kan sudah jelas, sudah ada pemisahan. Protestan juga diberikan hak di negeri ini. Jadi nggak perlu ada keributan-keributan. Apalagi katakan 100% Katolik, 100% Indonesia, ya harus diterima gitu. Kalau di kalangan Protestan kan dikenal orang Indonesia yang beragama Protestan atau Kristen begitu. Jadi seperti itu. Jadi kesatuannya adalah kita di orang Indonesianya begitu, manusia Indonesianya. Nah seperti itu. Jadi apakah bisa dialog damai? Harusnya bisa, karena itu memang tidak menghalangi untuk umat Katolik punya komitmen kepada dogmanya, tradisinya. Tidak menghalangi, itu kan yang eksklusif gitu. Demikian juga Protestan tidak dihalangi. Saya berharap penjelasan ini bisa menolong Katolik dan Protestan untuk masuk dalam dialog damai yang tidak saling mengalahkan dan tidak perlu menghilangkan identitas Katolik dan Protestannya. Terima kasih.